Jadi nilai tugas dan juga nilai ulangan nanti akan diambil lewat Google Form-nya itu. Jadi jangan sampai kosong ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, untuk PTS yang akan dilaksanakan sekitar 2 minggu lagi atau sekitar tanggal 8 Maret untuk fisika, itu materi yang akan dikerjakan atau materinya akan sampai pada usaha dan energi. Nah, jadi nanti PTS-nya ada 3 ya, maksudnya babnya. Babnya sebenarnya ada 2, hukum Newton sama usaha dan energi. Cuma di hukum Newton kan nanti dibagi jadi 2 ya. Kemarin kan hukum Newton buat gerak, sama yang satunya hukum Newton untuk gravitasi. Jadi ada 2 di situ. Dan untuk latihan hukum Newton tentang gravitasi, untuk menghemat waktu juga, latihan soalnya itu adalah pada pengerjaan buku mandiri yang bagian A dulu. Itu yang udah aku share juga di bagian link barengan sama ini tadi di Google Classroom. Jadi bisa dilihat di situ agak panjang, 1 jam 35 menit. Jadi kalau kalian bosan bisa skip-skip aja ya. Lagian itu juga apa ya? Bagiannya cuma direkam kamera. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyain. Kalau misal pengen kerjain ulang sendiri juga nggak mau dikerjain. Nah, nanti di situ ada latihan untuk hukum Newton tentang gravitasinya ada di situ. Nanti juga insya Allah kalau ada waktu lagi dibuatkan video lagi buat pembahasan buat latihan yang hukum Newton tentang hukum Newton pada gerak. Bentar. Baiklah, kita akan langsung masuk ke pembahasan pada hari ini, yaitu tentang usaha dan energi. Dan sebenarnya, kenapa kok usaha dan energi ini kayak dibangsain masuk aja di PTS? Karena emang usaha dan energi ini sendiri tuh sebenarnya udah pernah kalian dapetin atau udah pernah kalian pelajarin ketika kelas 8 ya, kalau nggak kelas 8, kelas 7 SMP. Jadi, emang tinggal diulangin aja usaha dan energi. Karena kan materinya juga udah pernah, jadi otomatis insya Allah lebih gampang. Nah, untuk latihan soalnya nanti juga ada di sini, nanti udah dilampirin juga. Nah, berarti nanti tinggal di download dan juga nanti dikerjakan sama-sama. Oke, kita langsung masuk. Bang. Ini berarti masuk ke bab 2 ya. 4, 5. Jadi ini untuk bab 2, tapi untuk semester 2 ya maksudnya. Bab 2 untuk semester 2, dia itu bagiannya adalah usaha dan energi. Nah, jadi sebenarnya usaha dan energi ini materi yang emang udah pernah kalian dapetin sebelumnya, yaitu di kelas 7 atau kelas 8 SMP, lupa. Jadi nanti yang akan kita pelajari nanti ada apa aja. Jadi yang pertama nanti kita akan pelajari tentang usaha. Yang kedua, selanjutnya kita akan belajar tentang energi ya. Energi nanti dibagi jadi beberapa. Yang pertama ada energi kinetik itu sendiri, energi potensial, dan juga energi mekanik yang merupakan gabungan antara kinetik dan juga potensial. Dan yang terakhir adalah daya. Daya. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 pembahasan yang akan kita bahas di dalam usaha dan energi. Sebenarnya secara sederhana ini persamaannya udah cepet nih. Kalau misal usahakan tinggal W sama dengan F kalikan S. Sudah selesai. Terus energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat. Terus habis itu energi potensial M kalikan G kalikan H. Energi mekanik EK tambah EP sama dengan EK tambah EP. Nah, terus daya P sama dengan W per T. Nah, sebenarnya udah selesai ini untuk pembahasan di bab 2 ini tentang usaha dan energi dengan pembahasan persamaannya cuma kayak gini karena emang udah pernah kayak gitu kan di SMP. Nah, maka tinggal direview ulang aja. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu kan ada yang disebut dengan usaha. Mungkin kalian agak bingung ya, enggak bingung sih, maksudnya mungkin bertanya, apakah hubungan antara usaha dan energi? Padahal kan sebenarnya dua-duanya memiliki satuan yang sama ya, sama-sama satuannya adalah joule. Cuma persamaannya yang sedikit berbeda. Nah, pertanyaannya, usaha itu sebenarnya apa? Jadi usaha itu adalah untuk definisinya hafalnya. Jadi usaha itu mungkin nggak perlu ditulis aja untuk definisinya. Jadi usahanya itu adalah besaran gaya pada suatu benda sehingga benda itu mengalami perpindahan. Jadi besaran gaya pada suatu benda
suatu benda sehingga benda mengalami perpindahan. Jadi gampangannya usaha itu adalah gaya yang diberikan pada sebuah benda, karena ini hubungannya ada gaya yang diberikan pada suatu benda sehingga benda tersebut itu mengalami perpindahan. Kita tahu ya bahwa kemarin itu gaya itu termasuk vektor ya kan, gaya itu termasuk vektor. Usaha itu simbolnya W. Gaya itu kan termasuknya vektor. Perpindahan juga masuknya vektor. Jadi nanti usaha itu merupakan perkalian antara gaya dan juga perpindahan. Gaya dengan perpindahan, berarti W sama dengan F kalikan S. Nah, inilah yang kalian pelajarin ketika kalian itu SMP, itu gaya dikalikan perpindahan. Sebenarnya nggak cuma kayak gini aja, karena emang buat ngedapetin apa ya, benda itu dapat bergerak atau mengalami perpindahan, kan dia itu ditarik kayak gini, dikasih gaya sebesar F, ya kan? Hingga akhirnya dia dapat berpindah menuju ke tempat yang lain sejauh S. Seperti ini. Jadi usaha itu kan sebenarnya gaya yang diberikan pada suatu benda sehingga benda itu dapat bergerak atau berpindah dengan jarak sejauh S. Itu kan kalau misal kalian itu di SMP. Sebenarnya emang udah kayak gini. Cuma sebenarnya usaha itu sendiri dia nggak cuma F kalikan S, karena gayanya ini kan dia berada di sumbu X positif atau terhadap sumbu X negatif. Nah, karena dia itu terhadap sumbu horizontal, sebenarnya persamaannya itu bukan F aja. Dia itu kalau misal diberikan sudut seperti ini, maka ini akan membentuk alfa. Dan F-nya itu nggak hanya Fs aja sebenarnya. F-nya itu adalah F cos alfa dikalikan S. Nah, persamaan dari usaha yang sebenarnya adalah gaya dikalikan cos alfa dikalikan dengan S. Di mana kalau misal dia itu menempel pada sumbu S kayak gini, berarti kan cosnya adalah cos 0 atau sudutnya adalah 0. Maka cos 0 adalah 1. Persamaannya biasanya ditulisnya jadi W sama dengan F kalikan S. Kenapa kok F kalikan S aja? Ya karena dia langsung ditarik aja ke kanan pada pada sudut 0 derajat. Makanya dia langsung ditulisnya W kalikan S. Sebenarnya dua-duanya ini dia itu nilainya vektor ya. Jadi F adalah gaya vektor, perpindahan juga vektor. Namun di sini usaha itu bukanlah vektor, tapi usaha itu nilainya adalah skalar. Nah, jadi perkalian antara dua vektor, jadi pada usaha itu dia akan menghasilkan bentuknya skalar, meskipun dia merupakan dua perkalian vektor. Jadi gaya adalah vektor, perpindahan adalah vektor, tapi hasilnya adalah skalar. Karena emang usaha itu hanya dilihat dari nilainya aja atau skalarnya aja dan tidak memiliki arah. Tapi nanti kalau misal dalam perhitungan itu, dalam perhitungan apa ya namanya? Perhitungan mulai pengerjaan dalam matematisnya, nanti kalian akan menjumpai usaha yang nilainya negatif, ya kan? Nah, maksudnya apa? Usaha kalau misal dia nilainya negatif, misal W-nya itu nilainya kan positif. Positif itu maksudnya apa? Kalau misal dia itu positif, berarti dia itu searah perpindahannya. Perpindahan atau bisa dikatakan bahwa dia itu memberikan usaha. Jadi benda ini terkena memberikan usaha atau diberikan tarikan ya. Jadi dia itu melakukan usaha. Tapi kalau misal W-nya itu adalah negatif, dia itu berlawanan perpindahan, berlawanan dengan perpindahannya. Pindahan. Biasanya apa kalau misal W-nya negatif? Kalau misal ada gaya gesek. Kalau misal ada gaya gesek, berarti dia itu bukan lagi melakukan usaha, tapi dia itu dikenakan usaha. Kenakan usaha. Atau usahanya dari mana? Dari gaya gesek tersebut. Jadi bendanya itu tidak mendapat atau tidak melakukan usaha, tetapi terkena usaha dari gaya gesek. Jadi kalau misal nanti usaha itu ada nilai positif atau negatif, negatif itu maksudnya bisa ada dua, yaitu dia berlawanan perpindahan, atau bisa juga dikatakan bahwa dia itu dikenakan usaha, tapi bukan menunjukkan bahwa dia itu arah. Karena emang vektor di sini, maksudnya usaha di sini nilainya adalah merupakan besaran
skalar. Di sini bisa ditulis keterangannya. Keterangan maksudnya W itu adalah usaha, satuannya adalah joule, dan juga F ini adalah gaya. Ingat gaya ini nih, dia itu selalu memiliki arah ya gayanya ini, karena gaya merupakan vektor. Jadi nanti gaya ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Dan S-nya ini, karena dia perpindahan, juga bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Nanti perkaliannya juga mengikuti. Kalau misalnya negatif ini positif, berarti kan nanti hasilnya negatif. Oh, kalau negatif, apakah arahnya maksudnya kiri? Enggak, maksudnya bukan dia arahnya ke kiri. Kalau negatif, maksudnya dia itu dikenakan usaha atau berlawanan dengan perpindahannya. Bendanya berpindah ke sini, tapi nggak benar-benar berjalan ke sini, tapi agak terhambat ke kiri. Maksudnya kayak gitu. Terus habis itu S itu adalah perpindahan dalam meter. Mungkin nggak kalau misal usaha ini satuannya non CGS-nya atau non CGS, non SI-nya atau CGS-nya, satuan lain dari usaha itu adalah joule. Jadi kalau misal kita mau satuan lain dari joule, itu kita bisa pakai kalori, 0,24 kalori, atau 1 kalorinya sama dengan 4,2 joule. Nah, kayak gini. Jadi kalau misal usaha yang kalian dapat di SME itu adalah F kalikan S aja, ya kan? Tapi kalau misal dia membentuk sudut tertentu, maka ada alfa. Karena emang persamaan dasarnya adalah F cos alfa kalikan S. Karena ini dia selalu membentuk sudut alfa. Karena dia emang ditariknya selalu sejajar dengan arah bendanya, maka dia menempel pada sumbu horizontal. Maka sudutnya ada 0 derajat. F cos 0 kalikan S cos W sama dengan F kalikan S aja. Nah, ini untuk yang usaha dulu. Habis ini kita langsung masuk ke latihan soal. Oke. Ini ya, ini aku hapus dulu. Kita langsung masuk ke latihan soalnya. Nah, bentar sebelum masuk ke latihan soal. Jadi model dari gaya misal contoh dulu ya, contohnya kan kalau misal yang sederhana, misal di sini contoh yang pertama. Ini dia itu memiliki massa 2 kg ya kan, 2 kg. Terus habis itu ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton dan akhirnya dia berpindah sejauh 2 meter. Apakah usaha yang dilakukan benda tersebut atau karena kan bendanya hanya searah dengan perpindahannya, maka dia melakukan usaha. Nah, di sini berarti W sama dengan F kalikan S. Langsung ya, karena dia kan langsung sejajar sumbu X, atau dia sudutnya 0, berarti langsung W sama dengan F kalikan S, ya kan? Berarti langsung dimasukkan F-nya 20, perpindahannya 2, berarti W-nya sama dengan 40 Joule. Langsung. Joule. Nah, kedua, kalau misal dia membentuk sudut tertentu, sama ya. Jadi yang kedua, ini dia membentuk sudut misal 60 derajat. Terus habis itu dia berpindah sejauh 2 meter juga. Ini masanya juga tak bikin sama. Ini masanya 2 kg. Ini besar 20 Newton. Nah, jadi di sini itu kalau misal nggak semua besaran itu bakal dipakai ya di fisika ya. Tergantung sama persamaannya yang dibutuhin. Di sini ada masanya 2 kg, tapi di persamaannya kan nggak butuh massa. Berarti nggak usah dimasukin. Jadi jangan usah bingung, loh ini masanya mau taruh mana kayak gitu. Padahal di persamaannya cuma F kalikan S. Nah, itu nggak perlu bingung dimasukkan mana. Karena emang nggak dipakai. Nah, terus yang kedua, kalau misal dia membentuk sudut 60, berarti balik ke persamaan awal, yaitu F cos alfa kalikan S. Berarti F-nya adalah 20, cos 60 derajat dikalikan S. Berarti 20 cos 60 adalah setengah, S-nya adalah 2, berarti jadi 20 Newton. Nah, kayak gitu. Jadi selalu ininya itu diturunin ke arah sumbu X-nya. Boleh nggak kalau misal mau ditarik ke atas? Boleh, tapi kalau misal ini perpindahannya ke atas atau menjadi energi potensial. Tapi kalau misal dia arahnya ke kanan atau perpindahannya ke kanan, berarti harus diturunin terhadap perpindahannya, yaitu ke kanan atau terhadap sumbu X positif.
Nah, itu yang kedua. Gimana kalau misal gayanya, gaya yang bekerja pada benda ini, nggak cuma satu. Ini kan satu aja. Yang ketiga, kalau misal gayanya itu bekerja ada banyak. Misal di sini ada gaya di sini 20 Newton, ya kan? Terus habis itu di sini 60 derajat sama ya. Di sini ada 10 Newton. Terus ke sana ada 15 Newton. Ya kan? Masanya tak bikin sama, masanya sama dengan 2 kg. Terus misal bendanya ingin ini tak balik aja ya. Ini yang 10, yang 20. Nah, terus dia berpindah di gini sejauh 2 meter. Berapakah usahanya? Nah, jadi F-nya ini sebenarnya bukan cuma F aja ya, tapi F-nya itu adalah resultan atau sigma dari F-nya. Berarti W sama dengan sigma F kalikan S. Jadi kalau misal gayanya ada banyak kayak gini, ya kita masukin semuanya satu-satu. Jadi kalau misal sigma F-nya berarti masukin di sini 20 ditambah, ini berarti 10 cos 60. Nah, yang arahnya berlawanan ya ditulis minus. Nah, ingat karena di sini itu gayanya nilainya adalah vektor, maka memiliki arah. Berarti di sini berlawanan arah, dia tulisnya adalah minus 15. Nah, dikalikan S-nya 2 meter. Nanti kalau misal hasilnya ini minus, tapi pada hal perpindahan yang kedua ke sini, maksudnya apa? Balik lagi ke tadi. Kalau misal dia minus, berarti dia itu dikenakan usaha atau dia itu berlawanan perpindahannya. Jadi bedanya di situ. Tapi bukan bermaksud arahnya itu ke kiri, itu enggak, atau bukan arahnya ke kanan, itu enggak. Jadi bukan menunjukkan arah kalau usahanya. Ini 20 ditambah ini 10 cos 60 kan setengah, ini bikin 5 ya, kurangi 15 kalikan 2. Berarti W-nya sama dengan 20, ini kurangi 15 kan jadi ini 5. 5 kali tambah 5, 10. 10 kalikan 2 adalah 20 Joule. Nah, ini bisa sama semua. Nah, jadi 20 Joule. Gimana kalau misal ke posisi yang lain? Misal dia kan dari tadi lurus, lurus, lurus. Yang keempat, kalau misal bentuknya lintasannya itu adalah miring, ya kan? Bentuk lintasannya adalah miring. Sebesar dia misal 30 derajat. Nah, ini mau dibikin benda yang arahnya turun ke bawah kayak gitu kan. Dia ditarik dengan gaya sebesar 60 Newton atau dia ada gaya beratnya 60 Newton sehingga dia itu turun atau meluncur ke bawah kayak gitu. Nah, tapi di sini asumsinya bahwa kalau misal ini tuh lantainya adalah licin semua ya. Nanti kalau misal lantainya kasar berarti F-nya itu adalah minus. Jadi F-nya itu akan bernilai positif atau negatif bergantung sama arahnya. Nah, di sini 60 Newton. Berarti berapakah usahanya? Nah, usahanya berapa agar dia sampai ke bawah kayak gitu. Misal, dia mau nyampe ke bawah, usaha yang dibutuhkan berapa kayak gitu. Misal ini dia sejauh apa ya? Bentar, ulangi gambarnya. Nah, jadi kayak sebuah benda, yaitu ada di puncak. Aduh, salah. Jadi di puncak, ketinggiannya adalah 4 meter, di sini 3 meter, terus dia itu memiliki gaya masanya sama dengan 20, bagi aja kebanyakan 20 kilogram, di sini jangan 60, sini 30 derajat. Nah, berarti berapakah usaha yang dilakukan oleh benda ini sampai di bawah ini, sampai ke bawah atau sampai ke permukaannya ya. Nah, untuk sampai permukaan, berarti kan kita bisa pakai nanti perpindahannya berapa? Ini 4, ini 3. Berarti perpindahannya dari sini sampai sini nanti adalah 5 meter. Jadi perpindahannya adalah 5 meter. Nah, untuk usahanya, ingat, balik lagi, kita harus jabarin dulu. Kan di sini ada nanti ada gaya berat, di sini ada W cos. Nah, W cos alfa, di sini adalah W sin alfa. Jadi hati-hati ya. Ini di sini dia nggak pakai cos lagi. Dia makanya adalah sin. Jadi cos sama sinnya itu bergantung sama arahnya bendanya mau bergerak kemana. Tapi ya kalau misal dia mau bergeraknya ke atas, berarti nggak pakai cos lagi. Tapi dia pakainya sin. Kayak gitu ya. Nah, di sini karena dia bergeraknya turun ke bawah atau menyamping ke bawah, berarti kita bisa nulis W sama dengan F kalikan S. F-nya gaya yang bekerja adalah gaya berat. Berarti jadi W sin alfa kalikan S. W-nya 2
gravitasinya adalah 20, sin 30, S-nya adalah 5. Berarti di sini jadi 20 kalikan setengah kalikan 5, berarti W-nya sama dengan 50 Joule. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tapi di sini ada pertanyaan dulu apa enggak? Ada yang mau tanya? Loh, ada yang mau tanya? Enggak ya? Oke, kalau diem berarti enggak. Aku hapus dulu. Ini udah aku screenshotin nanti buat nanti aku share lagi ya ke baca. Oke, aku hapus nih. Nah, untuk latihan soalnya, contohnya di sini nanti akan saya share dulu. Di sini ya, contoh soal buat usaha. Nah, di sini ya, nomor usaha, contoh soalnya bisa saya bacakan dulu. Sebuah benda meluncur di atas papan kasar sejauh, ini berarti nomor 1 aja ya. 1. Papan kasar sejauh berarti S-nya sama dengan 7 meter. Nah, jika benda mendapatkan gesekan dengan papan sebesar 120 Newton, berarti kan maksudnya gaya gesek atau FG. Gaya gesek atau FG sama dengan 120 Newton. Tentukan besar usaha pada gaya gesek tersebut. Nah, jadi di sini tuh dia tahu bahwa perpindahannya adalah 7 meter. Di sini dia pakai gaya gesek atau 120 Newton. Berarti untuk nyari usahanya langsung pakai W-nya sama dengan, ingat FG gaya gesek. Berarti itu maksudnya dia ke belakang. Karena dia gaya gesek berarti kalau makainya minus. FG kalikan S. FG-nya adalah 120 kalikan 7 minus ya. Berarti W-nya adalah minus 840 Joule. Nah, kayak gitu. Jadi minus itu menandakan apa? Menandakan bahwa dia itu dikenakan usaha sebesar 840 Joule untuk berpindah searah 7 meter atau berlawanan dengan arahnya sejauh 7 meter. Jadi di situ dia bukan menandakan arahnya itu kemana, tapi hanya menandakan bahwa dia itu dikenakan usaha. Sekarang nomor 2. Nomor 2, jadi benda bermassa 10 kg bergerak di atas permukaan yang datar, licin, tanpa ada gaya gesek. Jika benda didorong dengan gaya 100 Newton, jadi di situ gayanya F sama dengan 100 Newton, dan membentuk sudut alfa sama dengan 60 derajat terhadap arah horizontal, besar usaha sejauh S-nya sama dengan 5 meter, berarti W-nya berapa? Jadi di sini langsung ya kayak tadi persamaannya yaitu W sama dengan F cos alpha dikalikan dengan S. F cos alfanya berapa? Berarti 100 kalikan cos 60 derajat. Dikalikan S-nya adalah 5. Berarti W sama dengan 100 cos 60 setengah. Ini kalikan 5. Berarti di sini 50 dia dapat 250 Joule. Jadi usaha dari benda tersebut adalah 250 Joule positif. Berarti dia melakukan usaha, bukan dikenakan usaha. Ya, gitu. Ini nomor 1 sama 2, tinggal masukin ke persamaan dan ketemu. Gitu ya. Terus selanjutnya, nomor 3. Nomor 3, balok bermassa 10 kg. Ini masih sama ya kayak tadi. Jadi balok bermassa M-nya sama dengan 10 kg, gayanya sama dengan 25 Newton, alfanya sama dengan 37 derajat, perpindahannya adalah 2 meter. Maka usahanya berapa ya kan? Usahanya berapa? Ini masih sama ya, berarti W sama dengan F cos alfa kalikan S. Berarti F cos 37 derajat kalikan 2. Ini F-nya tak masukin langsung 25. Berarti W-nya sama dengan 25. Cos 37 adalah 4/5. Kalikan 2, 25. 5 berarti 5, 20. Jadi 40 Joule. Ya. Langsung ya, jadi langsung pakai persamaannya, langsung pakai W sama dengan F cos alpha dikalikan S. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4.
Nomor 4, ini dia bentuknya grafik. Jadi sebuah benda masanya adalah 3 kg, massa sama dengan 3 kg, gaya mendatar berubah terhadap jarak yang ditempuhnya seperti gambar. Berarti ini adalah grafiknya. Grafiknya bentuk grafik trapesium. Ini 20 Newton. Di sini F Newton. Terus di sini ada S-nya, jaraknya dalam meter. Sini sama sini. Dia 3, dia 10. Nah, jika yang dilakukan gaya sebesar 7 meter. Nah, di sini soalnya adalah usaha ketika dia itu nyampe 7 meter. Jadi tanya usahanya berapa saat dia itu 7 meter. Padahal di sini 10 meter. Kita bikin sendiri di sini. Di sini nanti berarti ada 7. Di 7-nya bukan di situ deh. Aha, di sini aja ya. Ini di sini 7 ya. Jadi ketika 7 meter itu berapa? Nah, karena ini kan dia modelnya W sama dengan F kalikan S, atau dia merupakan sebandingan lurus, berarti persamaan kayak gini atau grafik kayak gini bisa diselesaikan dengan mengambil luas penambangnya. Jadi kita bisa ambil F kalikan S untuk luas penambang seperti ini. Berarti usahanya adalah, karena dia bentuknya trapesium, berarti setengah A plus B dibagi 2 kalikan tingginya. T-nya. Ini nggak usah dibagi 2. Nah, hapus aja. Ini udah kasih 2, ngapain kasih 2? Nah, A plus B bagi 2 kalikan tinggi. A-nya di sini adalah, kalau misal di sini 3, ini 7, ini berarti di sini adalah 4 ya. 4 ditambah luas keseluruhannya yang bawah, maksudnya sisi yang satunya 7 dibagi 2 kalikan tingginya di sini itu adalah 20 Newton. Berarti tingginya adalah 20. Berarti ini 20 coret, berarti jadi 10. 4 tambah 7 adalah 11. Berarti jadi 110 Joule. Boleh nggak kalau misal kalian mau ngitung ini satu-satu, misal W sama dengan F kalikan S di sini sampai di sini. Ini nggak bisa ya, karena dia berupa perpindahannya dengan percepatan ya, atau dia itu memiliki percepatan tertentu, dan di sini dia itu gayanya tetap. Jadi kalau misal mau nyari salah satu itu belum bisa, tapi kalau misal mau nyari satu-satunya kalian itu mulai dari yang 3 sampai 10 itu baru boleh, karena ini dia itu miring ya. Arah miring kan berarti ada perubahan energinya, tapi kan di sini nggak diketahui energinya apa, berarti nggak bisa dipakai. Nah, berarti nomor 4 paling aman itu adalah mengerjakannya dengan luas permukaannya. Luas permukaan dari si trapesiumnya, yaitu segini ya, ini ya. Jadi kalau ada soal suruh nyari luas penambangnya atau luas permukaannya, bisa pakai luasnya aja untuk usaha. Oke. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Nah, nomor 5, sebuah balok ini sama kayak soal yang sebelumnya. Di sini dia itu memiliki gayanya sama dengan 120 Newton, alfanya sama dengan 37 derajat, dan S-nya sama dengan 10 meter. Nah, berapa usahanya? Nah, berarti berapa usahanya? Nah, ini berarti W sama dengan F cos alfa dikalikan dengan S sama. Ini 120, cos alfa adalah cos 37, sama kayak tadi, 4/5, S-nya adalah 10. Ini coret, ini jadi 240 kalikan 4, 16, 960 Joule. Dah, ini yang nomor 5. Sama ya, ini rata-rata sama, masih F cos saja. Nah, ini untuk yang pembahasan di latihan soalnya. Jadi ada 5 nomor untuk soal latihan di usaha. Oke, jadi itu adalah pembahasan yang ada di usaha. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Apakah ada pertanyaan? Dapat screenshot-nya, Dok. Apa? Screenshot sudah belum? Ya. Kan jenengan sudah screenshot belum? Apa? Ngomong pelan Jenengan banget. sudah. Oh, aku. Udah screenshot belum? Oh, udah. Ini sekalian aku screenshotin semua, santai. Oke, jadi yang nomor 4, kalau misal dia itu modelnya berbentuk grafik ini, karena dia adalah grafik hubungan antara gaya dan juga
perpindahan dan dia itu berbanding lurus, maksudnya berbanding F kalikan S terhadap usaha, berarti kita bisa pakai persamaannya, pakai luas permukaannya aja. Jadi kalau misal muncul soal grafik itu, sebenarnya kalian bisa langsung pakai luas permukaannya untuk dimasukkan. Karena ini bentuknya trapesium, dia kan ditanya usaha saat 7 meter. Usaha saat 7 meter berarti sini 7, jangan sampai 10, meskipun di soalnya dia sampai 10 ya. Dia karena cuma sampai 7, berarti sampai 7 aja, 7 meter, 7 bawah. Nah, ini bentuknya apa? Trapesium, berarti pakai luas permukaan trapesium. Berarti pakai A itu yang bagian sisi atas, B itu adalah sisi yang bawah. Karena kan dua sisi yang sejajar ditambah dengan, ditambah lalu dibagi dengan 2. Di sini kan kok bisa 4? Kan kalau misal di sini 7, nah segini tok berapa? Di sininya 3, kalau sampai sini 7, berarti sini 4. Berarti 4 ditambah 7, 7 itu dari sini sampai sini, dibagi 2, kalikan tingginya. Tingginya kan dari sini sampai sini, dia 20 Newton, berarti masukin aja 20 Newton, ketemu usahanya 110 Joule. Nah, itu adalah cara untuk mengerjakan di soal grafik. Nah, di sini kalian nggak boleh, kalau misal nyarinya F kalikan S di sini itu nggak boleh. Karena emang di sini itu nggak diketahui ini jaraknya di sini berapa, jaraknya di sini berapa itu nggak ada. Jadi kalau ngerjain soal grafik, lebih pakai luas permukaannya gitu. Gimana Saif? Gimana udah? Oke. Itu adalah tentang usaha. Dan selanjutnya kita masuk ke energi. Nah, yang B kita masuk ke energi. Energi nanti sifatnya sama kayak usaha, dia itu adalah besaran skalar. Nah, ini balik ya, nanti setiap energi itu maksudnya apa? Energi itu dia itu memiliki suatu sifat ya. Jadi sifat dari energi itu dia tidak dapat dimusnahkan, dia dapat dihancurkan, tidak dapat diciptakan dan sebagainya. Cuma dia dapat bisa dirubah. Jadi energi panas bisa dirubah menjadi energi listrik bisa menjadi panas, potensial bisa menjadi listrik, dan sebagainya. Jadi dia tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat dihancurkan, tapi dia itu dapat dirubah menuju bentuk energi yang lain. Dan jenis-jenis energi ini banyak banget. Dia mulai dari energi panas, energi listrik, energi potensial, energi kinetik, energi nuklir, dan sebagainya. Tapi di pembahasan usaha dan energi kali ini, yang kita bahas hanyalah 2 energi saja, yaitu ada energi kinetik, lalu yang kedua ada energi potensial. Nah, di yang pertama kita akan membahas tentang energi kinetik dulu. Ya, pertama kita akan membahas tentang energi kinetik. Itu yang kita sebut dengan EK. Nah, kita udah tahu maksudnya energi kinetik. Energi kinetik itu akan muncul ketika suatu benda itu bergerak. Jadi bisa dikatakan bahwa energi kinetik itu ada energi pada suatu benda yang bergerak. Nah, bergeraknya gimana? Geraknya bisa apa aja ya. Yang penting dia memiliki kecepatan awal dan juga kecepatan akhirnya. Kalau misal dia itu terhadap sumbu vertikal, jatuh ke bawah, berarti ada energi kinetik. Tapi juga ada energi potensial. Kalau misal dia pada sumbu horizontal, pada suatu bidang dia menempel, dia ada energi kinetik, tapi tidak memiliki energi potensial. Jadi, di sini persamaannya, energi kinetik adalah EK sama dengan setengah MP kuadrat. Ini persamaan umum ya, udah kalian sering jumpai di mana-mana, di mana EK itu adalah satuannya dia energi kinetik, satuannya adalah joule, dan juga M masanya, V adalah kecepatan meter per sekon, dan juga M-nya adalah massa dalam kilogram. Nah, jadi ini udah umum banget persamaannya, jadi sebenarnya nggak perlu diperpanjang lagi, karena emang udah hatam ya kayaknya energi kinetik. Dan yang selanjutnya, energi kinetik ini kalau misal dihubungin sama usaha itu apa? Kan ini sama-sama nih, satuannya sama-sama joule. Nah, kalau misal sama berarti sama enggak? Nah, di sini hubungannya sama energi kinetik, jadi dia itu memiliki hubungan dengan usaha.
hubungan usaha dan energi kinetik. Hubungannya apa? Kinetik. Hubungannya, usaha ini ingat muncul ketika suatu benda mengalami perpindahan. Jadi berpindah dari posisi yang satu pada posisi yang kedua. Sementara energi kinetik itu hanyalah energi yang muncul ketika benda itu bergerak. Benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, berarti energinya sebesar tergantung masanya, ya kan. Tapi kalau misal dia itu bergeraknya tapi juga diikutin perpindahan, kayak gitu kan, otomatis kan benda yang bergerak diikutin juga perpindahan ya. Misal, ini di sini benda satu, kecepatan awalnya adalah V1 ya kan. Dia jalan terus dan akhirnya dia itu sampai ke perpindahan yang kedua dengan kecepatan V2. Bisa sama, bisa beda tergantung ya. Nah, di sini dia berpindah kan, berpindah sejauh S. Nah, karena dia mengalami perpindahan, usaha tadi adalah besaran yang muncul ketika suatu benda itu mengalami perpindahan, berarti usaha di sini bisa muncul karena dia ini kan kalau berpindah kan ada perubahan kecepatan ya. Kecepatan pertama sama kecepatan kedua. Berarti usaha itu bisa didefinisikan bahwa dia itu perubahan EK atau bisa ditulis EK2 dikurangi EK1. Atau bisa ditulis setengah M, masanya sama ya karena bendanya sama. Massa V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Nah, ini adalah hubungan energi kinetik dengan usaha. Nah, kenapa? Karena perpindahan itu hubungan sama pindahan atau berpindah dari keadaan satu menuju keadaan dua. Sementara energi kinetik itu untuk benda yang bergerak, maka bisa dihubungkan setengah mv2 kuadrat dikurangi mv1 kuadrat. Jadi usaha itu hubungannya adalah delta EK ya, nggak boleh EK aja. Karena emang dia berpindah dari keadaan satu menuju keadaan dua. Meskipun nanti kalau kecepatannya sama, misal kecepatannya kalian anggap 2 meter per sekon, terus di sini 2 meter per sekon juga. Nah, berarti kalau misal 2 meter per sekon, 2 meter per sekon, berarti kan nilainya berapa? Otomatis, karena dia nanti kecepatannya sama, berarti usahanya adalah 0. Karena emang usaha itu harus bergantung sama perubahan energi kinetiknya, keduanya. Jadi kalau misal kecepatannya sama, berarti otomatis usahanya 0. Benda itu tidak melakukan terusnya. Oke, ini adalah yang energi kinetik dulu. Nah, oke, untuk latihannya langsung ke screen-nya ya, bentar, kita hapus dulu. Nah, untuk latihannya, kita bisa di sini bagikan, mulai berbagi. Nah, nomor 6 ya. Ini berarti contoh aja ya, contoh nomor 6. Nomor 1 ya berarti sini ya. Massa benda A 3 kali massa B, berarti MA sama dengan 3M kelajuan B, berarti FA sama dengan setengah VB. Nilai perbandingan EKA dan EKB berarti tanya adalah EKA banding EKB. Nah, jadi soalnya ini masanya yang A itu 3 kali massa B. Kecepatan A setengah kali kecepatan B. EKA banding EKB berapa? Gitu. Karena ini cuma perbandingan, berarti langsung bisa dimasukin. Perbandingan kayak gini bisa kayak gini ya. Karena emang yang ditanyakan cuma perbandingannya, kalian ngerjainnya kayak gini. EKA banding EKB kayak gini. Jadi langsung nanti ke bawah berarti setengah MAVA kuadrat banding setengah MB VB kuadrat. Jadi kalau perbandingan yang ditanya adalah bandingan keduanya, kalian bisa langsung turun ke bawah. Tapi kalau misal EK-nya diketahui dan kalian disuruh nyari besaran yang lain, misal berapakah kecepatan A, jika diketahui EK-nya, berarti kalian nggak boleh kayak gini, maksudnya nggak boleh perbandingan langsung. Tapi makanya langsung EKA per EKB sama dengan setengah MAVA kuadrat dibanding dengan setengah MB VB kuadrat kayak gini. Boleh nggak sih misal kayak gini tuh mau makainya kayak gini? Boleh, berarti nanti yang penting ke bawahnya itu masih sama. Kan ini masih sama ya perbandingan ya. Nah, yang penting hitungannya tepat aja. Jadi mau yang pakai yang mana? Ini sebenarnya ini lebih sederhana karena nggak usah perperan kayak gini. Nanti langsung masukin, bisa langsung ketemu. Di sini setengahnya sama ya, dia konstanta atau tetapan. Massa A-nya adalah 3 massa B, 3 massa B.
VA-nya adalah setengah VB kuadrat ya, jangan lupa. Di sini MB, di sini VB kuadrat. Berarti MB-nya bisa dicoret. Setengahnya jadi seperempat VB kuadrat banding VB kuadrat. Bisa dicoret. 4-nya pindah ke sana, berarti jadi 3:4. Nah, kayak gini. Nah, untuk perbandingan berarti langsung ketemu. Ini ngurut ya, ngurut ke atas ya. Berarti EK-nya itu adalah 3, EKB-nya adalah 4. Jadi nggak boleh dibalik-balik. Kalau misal nanti hasil hitungannya nanti ini 4:3, berarti nanti yo EK-nya 4, EKB-nya 3, kayak gitu dan seterusnya. Yang penting posisinya harus ngikut dari atas, meskipun nanti kalian bolak-balik ya. Yang penting yang ke bawah ini ikut EK, yang ke bawah di sini ikutnya EKB, kayak gitu. Ini adalah yang nomor 1. Jadi perbandingan keduanya adalah 3:4. Jadi nomor 2. Kalau misal mau tanya bisa diketik dulu aja. Nanti langsung ditanyain di situ. Jadi langsung bisa dibahas ya. Nomor 2, sebuah balok bermasa 4 kg. Di situ ada masanya 4 kg. Bergerak dengan kecepatan awal. V0-nya sama dengan 10 meter per sekon di atas lantai yang kasar. Karena kekasaran lantai tersebut, kecepatan balok bisa turun menjadi VT-nya. Berarti VT sama dengan 5 meter per sekon. Setelah menempuh jarak sentuh, perubahan energi kinetiknya. Nah, di sini yang ditanya adalah perubahan energi kinetik. Berarti delta E, EK-nya sama dengan berapa. Jadi yang ditanya adalah perubahan energi kinetiknya. Atau delta EK. Jadi bukan ditanya usahanya. Kalau misal ditanya usahanya, W kan nanti maksudnya delta EK. Nah, mungkin kalian tanya, kawan di situ tulisannya lantainya kasar. Ngaruh nggak sih dalam hitungan lantainya kasar? Nah, di sini itu cuma makanya delta EK. Delta EK kan kita masukkannya adalah EK2 dikurangi EK1 ya kan. EK2 dikurangi EK1 atau kecepatan energi kinetik yang terakhir dikurangi dengan energi kinetik ke pertama kayak gitu. Jadi gesekannya berpengaruh enggak? Oh enggak, maksudnya dia itu enggak berpengaruh sama sekali. Dan nanti cuma mengaruhi kayak di usaha tadi, minus itu menandakan bahwa dia itu dikenakan usaha. Kalau misal positif yaitu melakukan usaha. Berarti bisa dimasukkan setengah M V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Karena ini tadi kan berarti V0-nya V1 ya. VT-nya adalah V2. Nah, bisa ditulis setengah masanya 4. V2 kuadratnya adalah 25 dikurangi 100. Ini 2 dikalikan 75. Berarti delta EK. Nah, biar sama. Ini berarti berapa ini? 2 dikalikan min 75. Berarti delta EK sama dengan minus 150 joule. Jadi maksudnya minus itu bukan maksudnya dia itu arahnya ke kanan atau kiri, enggak. Tapi kalau minus itu hanya melakukan maksudnya dia itu mengalami perubahan atau besarnya dikenakan energi sebesar minus 150 joule. Kenapa kok bisa minus? Itu merupakan dampak dari gaya geseknya tadi. Kayak gitu. Itu yang nomor 2. Sekarang nomor 3. Nomor 3, sebuah mobil mainan masanya adalah 4 kg, masanya sama dengan 4 kg, mula-mula diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Kita tulisnya V1 aja ya. V1-nya sama dengan 0. Kemudian bergerak lurus dengan percepatan tetap. A-nya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Usaha setelah 2 detik, berarti T-nya sama dengan 2 detik. Ditanya usahanya. W sama dengan apa? Siapa ini masuk? Nah, jadi ditanya usahanya ketika benda tersebut bergerak selama 2 detik. Balik lagi ya, nanti berarti W kan sama dengan apa tadi? W sama dengan delta EK atau EK1 dikurangi EK2. Cuma di sini EK yang pertama atau V1-nya atau V0-nya adalah 0. Nah, terus V2-nya gimana? Nah, V2-nya berarti bisa dicari dulu. V2-nya dicari lewat apa? V2-nya bisa dicari lewat persamaan yang udah kalian dapetin di kinematika gerak lurus, yaitu apa?
yaitu VT sama dengan V0. Karena dia bertambah ya, percepatannya menambah, berarti plus AT. VT-nya, V0-nya adalah 0, A-nya berapa? 3, T-nya 2, berarti VT-nya sama dengan 6 meter per sekon. VT atau V2 ya, sama aja. Jadi V2 sama dengan 6 meter per sekon. Balik ke tadi, W sama dengan delta EK. Jadi perubahan, jadi nggak boleh kalian masukinnya W-nya sama dengan EK aja. Terus habis itu EK-nya karena dia 0, kalian masukin 0, itu nggak boleh ya. Sini W sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, berarti sini dapat setengah, masanya adalah 4. V2-nya berarti 6 kuadrat, dikurangi V1 kan dari 0, 0 kuadrat. Nah, berarti ini 2 dikalikan 36. Berarti usahanya kita dapat 72 Joule. Nah, ini untuk nomor 3. Ini adalah nomor 1, 2, 3. Sampai di sini ada pertanyaan dulu apa enggak? Oke, bisa sampai dengan 3 atau misal mau tanya bisa diketik. Kalau misal bingung bisa ditanyain dulu sebelum dilanjutkan. 5 soal ya untuk setiap masing-masing pembahasan. Ini masih D2 lagi. Oke, nggak ada ya. Kita hapus dulu. Oke. Sekarang nomor 4. Nah, kita balik ke nomor 4. Share dulu. Nah, nomor 4. Sebuah motor bermasa 300 kg berhenti dari kelajuan 36 km per jam sejauh 5 meter. Besar gaya pengeremannya. Nah, di sini itu berarti pertama kita tulis masanya dulu. Masa sama dengan 300 kg. Terus berhenti dari kelajuan. Berarti nanti kan V2-nya sama dengan 0 ya karena dia berhenti. V1-nya sama dengan 36 km per jam. Jangan lupa nanti kilometer per jamnya diubah jadi meter per sekon, berarti jadi 3.600 dibagi dengan 3.600 berarti jadi 10 meter per sekon. Meter per sekon untuk V1-nya dan perpindahan sebesar 5 meter. Ya, sama dengan 5 meter. Ditanya adalah gayanya. Nah, jadi di nomor 4 ini masanya ada 300, kecepatan kedua 0. Kenapa 0? Karena dia berhenti ya. Berhenti dari kecepatan 36 km per jam. Berarti kan emang kecepatan yang kedua akhirnya 0. Nah, V1-nya 36 km per jam jadikan meter per sekon. Karena kilometer per jam kan kilometer jadiin meter, berarti jadi 36.000 dibagi jam ke sekon 3.600. Coret jadinya 10 meter per sekon. Perpindahannya adalah 5 meter. Nah, di sini pilihannya adalah gayanya atau gaya hambatnya. Nah, di sini tuh persamaannya sebenarnya kayak gini. W itu kan sama dengan delta EK. Nah, ini nggak cuma sampai sini aja W-nya. W-nya bisa balik ke persamaan awal, yaitu F kalikan S sama dengan delta EK. Nah, ini juga boleh. Nah, F-nya dicari, S-nya adalah 5, delta EK-nya setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, berarti F, S-nya berapa? 5 meter. Setengah, masanya adalah 300. V2 kuadratnya tadi 0 ya. V1 kuadratnya adalah 10. Balik. Oh, benar. 0 kurangi 10 kuadrat. Atau 100 ya, tak langsung 100 saja. Kotor semuanya. 100. Nah, di sini 5-nya ini 60 sama 2 jadinya 30 meter. Hasilnya adalah minus 3.000 Newton. Minus maksudnya apa? Oh, minus itu maksudnya gaya hambat. Kalau gaya itu berarti ada arahnya. Maksudnya dia itu melawan ke arah perpindahannya juga. Atau bisa melawan ke arah yang berlawanan dari gerak bendanya. Jadi persamaan yang W sama dengan delta EK, W-nya itu atau usahanya bisa dimasukin F kalikan S, itu boleh.
Jadi mau dimasukin langsung atau mau enggak itu juga boleh. Jadi emang persamaan kayak gitu. Sekarang nomor 5. Sebuah bola bermasa 1 kg. Sebenarnya nomor 5 ini lebih ke energi potensial ya, tapi energi potensialnya belum dibahas. Nah, berarti nomor 5 bisa kita kerjakan nanti ketika masuk ke energi potensial ya. Jadi nomor 5 bisa kita tunda dulu. Oke. Nah, jadi nomor 5 ini ditunda dulu ya, karena emang nomor 5 ini adalah energi potensial. Bukan energi kinetik. Jadi ini adalah yang terakhir untuk energi kinetiknya. Oke. Hapus. Ini udah energi kinetik. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang energi potensial. Oke, nanti sampai energi potensial dulu ya. Untuk energi mekanik dan juga daya bisa kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Dua adalah energi potensial. Energi potensial sama ya. Dia itu berupa besaran skalar. Nah, dia itu skalar. Nah, kalau misal di energi kinetik kan tadi berpengaruh atau muncul ketika benda itu bergerak, tapi kalau misal energi potensial dia itu muncul atau terdampak akibat, jadi energi terdampak kalau misal dia itu memiliki kedudukan terhadap satu titik acuan. Energi suatu benda pada posisi atau kedudukan tertentu pada suatu acuan. Nah, kedudukannya itu bisa berupa apa aja ya. Cuma di sini itu lebih cenderung ke tinggi ya, atau keadaan semulanya. Nah, jadi kalau misal ini acuannya adalah pusat gravitasi kayak gitu, misal ini kan tinggi ya kan. Acuannya di mana? Oh, acuannya adalah bawah atau permukaan tanah. Berarti di sini nanti ada H1, di sini ada H2. Nah, kalau misal bisa nggak kalau misal dia itu bergeraknya ke sini kayak gini, ada nggak energi potensialnya? Sebenarnya ada energi potensial, tapi kalau misal dia itu acuannya adalah tanah, maka dia itu tidak memiliki energi potensial karena emang dia dari posisi ini sampai sini sama. Tapi kalau misal titik acuannya adalah posisi yang A, kayak gini, dia menuju ke posisi B dengan A itu sebagai titik acuan. Nah, berarti dia memiliki energi potensial juga karena energi potensial itu adalah energi pada suatu benda pada suatu posisi atau kedudukan terhadap suatu acuan. Jadi kalau misal dia itu bergeraknya secara horizontal, acuannya adalah titik A, nah berarti dia tetap memiliki energi potensial. Meskipun dia itu pada sumbu horizontal atau sumbu X. Jadi nggak cuma tinggi aja ya. Nah, energi potensial yang akan kita bahas kali ini ada dua jenis ya. Karena emang prinsipnya ada dua. Cuma yang kalau misal yang dia secara horizontal tadi, karena acuannya yang bawah, nanti persamaannya bukan lagi MGH, tapi acuannya adalah lainnya, bergantung sama kecepatannya juga. Nah, tapi di sini ada dua yang akan kita bahas, yaitu energi potensial gravitasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang energi potensial gravitasi. Kalau ini karena dia berpengaruh, acuannya adalah pusat gravitasi atau bumi. Kalau misalnya titik acuannya adalah, jadi kalau energi potensial gravitasi acuannya adalah pusat bumi. Nah, balik ke sini. Maka di sini nanti adalah H1, di sini pada saat di sini dia di bawah, dia masuk ke H2. Nah, dia masuk ke H2. Maka karena acuannya adalah pusat gravitasi, maka ada H1 dan juga H2-nya. Berarti persamaannya nanti bisa pakai EP sama dengan MGH. Udah familiar ya kalau yang ini ya. EP adalah energi potensial. Tapi energi potensial gravitasi ya dalam joule. M-nya adalah massa dalam kilogram. G-nya percepatan. Percepatan kemarin sama dengan kuat medan ya. Jadi kita balik lagi ke percepatan gravitasi pada gravitasi kemarin. Dia meter per sekon kuadrat. Terus habis itu H adalah ketinggian.
Karena kemarin kan harus tinggian ya berpengaruh ya, tapi juga sebenarnya berpengaruh pada jari-jari buminya juga. Nah, di sini tuh ada energi potensialnya, energi potensial gravitasi. Terus yang kedua, energi potensial apa? Apakah yang terhadap sumbu horizontal tadi? Enggak ya. Jadi yang kedua itu adalah energi potensial yang disebut dengan energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas. Nah, sebenarnya ini nanti juga kalian udah bakal pelajarin ketika kelas 2 SMA. Atau kelas 11 ya, ada materi sendiri yang disebut dengan elastisitas. Cuma di sini kita membahas energi potensialnya aja. Bahkan kemarin kan energi potensial ada yang masuk ke energi potensial gravitasi ya. Gravitasi itu acuannya bukan lagi gravitasi pada pusat gravitasi tanah kayak gini, enggak. Kemarin itu kan energi potensial pada titik acuannya adalah planet lain atau benda lain. Maka pakai EP sama dengan minus G M per R, MM R, kayak gitu kan. Jadi emang energi potensial itu bergantung sama acuannya mana. Dan semakin beda acuannya, maka persamaannya juga akan beda. Maka kalau misal pada horizontal tadi, maka nanti persamaannya juga beda lagi. Bukan EP sama dengan MGH. Nah, nanti akan membentuk lagi persamaan lain. Kalau misal energi potensial pegas, jadi kalau pegas misal awalnya, ini keadaan awal ya. Jadi keadaan awal pegasnya itu kayak gini. Diem nih ya. Ini keadaan awal. Terus habis itu pegasnya ini mau ditarik kayak gitu. Ditarik. Akhirnya dia semakin meler kayak gitu kan. Nah, maka di sini ada perpindahannya kan. Acuannya adalah acuan yang pertama. Maka di sini ada yang disebut delta X atau perubahan perpindahannya atau perpindahan dari posisi awal menuju posisi kedua. Nah, ini berarti ini adalah jarak yang pertama, jarak yang kedua. Nah, untuk energi potensial gravitasi ini sendiri, persamaannya nanti adalah EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Nah, ini adalah sesuatu yang baru ya. Sebenarnya ini nanti masih dipelajarin juga. Lebih lanjutnya ketika kalian masuk, aduh hidungku gatal. Ketika kalian masuk di kelas 2 SMA. Nah, ini EP-nya sama ya, energi potensial, cuma di K di sini adalah konstanta pegas. Jadi karena pegas itu kan beda-beda ya. Sekarang dia konstanta, dia nggak memiliki satuan. Hidung banget. Ini bisa satuannya Newton meter ya, sorry. Nah, di sini konstanta itu maksudnya apa? Konstanta pegas itu kan semua pegas kan dia memiliki elastisitasnya atau kelunturannya sendiri-sendiri. Nah, maka dia misal kita bandingin antara pir 1, pir 2, pir 3 kan beda-beda. Maka ini dia memiliki konstanta pegas sendiri dengan delta X adalah perubahan posisinya. Perubahan posisi atau meter. Nah, ini untuk energi potensial pegas. Jadi emang ada dua ya. Yang pertama ada energi potensial gravitasi, EP sama dengan MGH. Untuk energi potensial pegas, EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Di sini tuh masih sebenarnya nanti masih dipelajarin ketika kalian itu masuk ke kelas 2 SMA. Tapi nggak apa-apa, ini untuk pengenalan aja ya. Ini yang kedua tentang energi potensial. Oke. Untuk latihan soal, bisa kita masuk ke soal yang tadi. Balik lagi, ini aku hapus dulu. Contoh. Nah, di sini kita masuk lagi ke energi kinetik yang tadi ya, yaitu nomor 10. Nah, 10 kan sebenarnya energi potensial ya. Sebuah bola bermassa M-nya sama dengan 1 kg, dia dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Kalau misal tanpa kecepatan awal itu adalah jet bebas ya. Tanpa kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0. Nah, dari atas melewati jendela di lantai melewati jendela A di lantai atas ke jendela B dengan beda tinggi adalah 2,5 dan berapa besar usaha perpindahan W sama dengan berapa. Nah, jadi maksudnya soal nomor 10 ini, jadi kayak misal bendanya itu dilempar kan, jatuh bebas dari atas. Terus di sini ada titik A atau jendela A, ya kan? Terus di sini ada titik B dengan selisihnya adalah 2,5 meter. Jadi kayak ada selisihnya. Nah, yang ditanya usahanya ketika dia itu A sampai B. Jadi pertanyaannya adalah
usaha benda tersebut ketika dia mencapai B mulai dari titik A. Berarti bisa langsung W sama dengan mgh. Masanya benda adalah 1, percepatan kalau misal percepatan gravitasi nggak diketahui, tulis 10 aja ya. Kalau misal diketahui 9,8, masukin 9,8. H-nya adalah 2,5. Berarti W-nya sama dengan 25 Joule. Dah, langsung. Ini langsung nih, karena emang tinggal masukin ke persamaan aja. Masuk ke nomor 11. Nomor 11, sebuah benda bermasa 5 kg. Oh ya. Oh, tadi belum ternyata. Nomor 2, sebuah benda bermasa 5 kg, masanya sama dengan 5 kg. Jatuh bebas dari ketinggian 2 meter. H sama dengan 2 meter. Jika benda masuk ke dalam maksudnya masuk ke dalam pasir ya, sejauh 2 cm sebelum berhenti, H pasir sama dengan 2 cm. Tadi mana? Tentukan gaya geseknya, FG. Gaya geseknya, bentar. Nah, tadi sebelumnya ada materi yang masih belum ya. Jadi kan tadi udah energi potensial. Tadi yang belum aku tulisin dulu di sini itu adalah hubungannya ya. Jadi hubungan energi potensial dengan usaha. Sama kayak tadi, sama kayak energi kinetik. Jadi kalau energi kinetik kan tadi posisi 1 menuju ke posisi 2, ini hubungan energi potensial dengan usaha sama ya. Jadi kayak misal energi potensial di titik A kayak tadi, ini di titik A, di titik B, energi potensial saat di titik A dan juga di titik B. Jadi ada perubahan kedudukannya, posisinya. Maka nanti sama kayak tadi, W sama dengan delta EP. Berarti EP 2 kurangi EP 1. Di sini berarti MgH2 min C. W sama dengan Mg H2 min H1. Kalau misal mau masukin ke persamaan yang energi potensial pegas, tadi juga sama. Berarti kalau mau masukin ke energi ini yang energi potensial gravitasi ya. EP gravitasi. Kalau mau masukin ke energi potensial yang pegas ya, yang pegas. Kan emang tadi perubahan kedudukan selalu ada. Misal kedudukan 1, terus habis itu berubah ke posisi yang kedua, kedudukan yang kedua. Berarti bisa sama, W sama dengan delta EP. Cuma EP-nya pakai energi potensial pegas setengah K delta X kuadrat. Langsung tak kurang aja ya. Delta X2 kuadrat kurangi delta X1 kuadrat. Nah, ini sama. Untuk hubungannya, karena emang usaha itu hubungannya dengan energi itu adalah perubahan keduanya atau perubahan energinya. Kalau pada energi kinetik kan berarti perubahan energi kinetik yang pertama kurangi kedua kurangi pertama. Kalau potensial juga potensial yang kedua dikurangi potensial yang pertama. Balik lagi ke soal ini. Jadi di soal ini tuh kayak gini loh gambarnya. Jadi ada sebuah benda, dia memiliki ketinggian 2 meter, ya kan? Dia tinggiannya adalah 2 meter. Terus habis itu dia nggak langsung berhenti karena ini di sini pasir kan, di sini pasir, misal pasir. Terus dia masuk dulu ke pasirnya sejauh 0, oke ini terakhir santai 0,02 meter. Ya, jadi masuk ya ke 0,02 meter, baru langsung berhenti. Jadi gaya geseknya berapa? Berarti bisa masuk ke tadi yang nggak tadi, W sama dengan delta EP-nya. Delta EP-nya berarti F-nya sama dengan Fg karena dia gaya gesek. S-nya adalah perpindahannya di sini ya, dia mulai di sini. EP-nya adalah EP ketika dia dari atas sampai ke bawahnya. Jadi karena gaya geseknya itu bekerjanya ketika dia udah masuk, jadi di sini berarti bisa ditulis EP-nya saat di 2 aja ya, maksudnya di atas aja. Jadi di
sininya udah nggak perlu EP lagi. Maksudnya kita langsung bisa pakai MGH-nya. Karena gaya gesek hanya bekerja ketika udah masuk, ya kan? FG-nya gaya gesek akan kita tanya, S-nya adalah 2 meter, 0,02, 2 kali 10 pangkat 2, masanya adalah 5, kecepatannya 10, hanya ketinggiannya adalah ketinggian terhadap pasirnya. Nah, ini udah ya, 5, 2, 10, 10, berarti FG-nya sama dengan, ini kan 5 kali 2, 10, 10 kali 10, 100, atau 10 pangkat 2, 10 pangkat min 2, dicoret ya, berarti jadinya adalah 1/2 atau 0,5 Newton. Jadi kayak geseknya adalah, nah ini yang terakhir. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, pulang ya sekarang. Oke. Jadi itu untuk sampai potensial, dan kan nanti untuk pengerjaan soalnya juga sama. Saya nanti juga sama untuk soalnya tinggal MGH dan juga delta EP. Nah, kalian nanti bisa nerapin aja untuk beberapa soal yang lainnya, nggak usah angkat tangan. Nah, ini nanti beberapa udah aku screenshot, jadi nanti bisa aku share lagi, dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung. Sekali lagi saya ulangin, untuk latihan di hukum Newton tentang gravitasi udah aku selipin juga di Google Classroom. Itu ada pembahasan untuk hukum mandiri halaman 101 bagian yang A. Itu udah nomor 1 sampai 30, yang agak lama sih. Ya, aku juga nggak punya katanya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyain di situ. Untuk materi PTS nanti sampai usaha dan energi ya. Jadi masih ada 1 pertemuan lagi. Ya, nanti kalau misal sebelumnya nanti dibahas dulu aja. Nanti insya Allah tak bilangin dulu materi-materi apa aja. Jadi kalian bisa persiapannya di situ. Oke, jadi saya kira itu cukup. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di WhatsApp aja. Jangan lupa buat diisi Google Form, karena Google Form itu sebagai nilai tugas dan juga nilai ulangan. Karena saya nggak mengadakan ulangan lagi. Ulangan itu terlalu menghambat waktu ya. Iya, insya Allah nanti. Jadi jangan lupa dikerjakan Google Form. Kalau Google Form itu untuk nilai tugas dan juga nilai ulangan. Sekali lagi, kalau misal kalian merasa dulu itu belum ngisi Google Form pada pertemuan berapa, silakan diisi ulang lagi. Karena nanti masuk ke nilai lagi. Karena kalau misal kalian nggak ngerjakan sekali, berarti nanti nilainya 0. Berarti kalau misal di rata-rata, nilainya juga kecil. Jadi bisa dikerjain lagi ya. Feedback untuk apa? Di Google Form ya? Untuk Google Form kayaknya belum bisa di feedback ya. Ya, aku membuat yang kelas 11, jadi mungkin yang kelas 10 nanti seperti kemarin ya, seperti sebelumnya, yang membuat ada Ustadz Dwi Sampurna, dan aku ya benar, santai insya Allah lebih gampang ya kan. Nah, kalau misal nanti persiapan kayak kemarin lagi aja, insya Allah nanti lebih bagus ya. Kemarin tuh yang nilainya bagus juga Amal dan juga beberapa orang lainnya. Semoga nanti di PTS bisa lebih bagus lagi. Oke, semangat ya, dan semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Jangan lupa buat hari Senin nanti kalau misalnya ada pembinaannya nanti secara langsung aja ya, online kayak gini, tapi di open kamera ya. Jadi terima kasih untuk yang udah hadir pada hari ini. Nah ya makanya oke, nanti pembinaannya kan secara langsung aja online. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung, atau ada apa-apa bisa dibilang lagi. Oke, jadi saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.